Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 pembelajaran sastra Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah presentasi mengenai penerapan strategi metode model pembelajaran karya wisata. Di sini kami memiliki 7 anggota, di antaranya ada saya, Amin Arfalakim, sebagai moderator sekaligus pemateri, dan juga ada teman saya, Dina Sari Hadianti, sebagai pemateri, Ayu Puspita Harnoto Putri sebagai pemateri, Muhammad Rizal Sahputra sebagai pemateri, Nur Solaiman sebagai pemateri, Kiki Arya Dewi Sagita sebagai pemateri, dan juga Muhammad Iqbal Setiawan sebagai pemateri. Untuk materi awal akan disampaikan oleh teman saya yaitu Dina Sari Hadianti. Dipersilahkan. Strategi karya wisata. Secara etimologi, karya wisata berasal dari kata karya yang berarti pekerjaan, hasil perbuatan, buatan, ciptaan, terutama hasil karangan, dan wisata yang berarti berpergian bersama-sama untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang, dan sebagainya. Bisa disebut dengan bertamasya atau piknik. Karya wisata dalam arti metode pembelajaran di sini diartikan sebagai kunjungan keluar kelas dalam rangka belajar. Karya wisata memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, dapat merangsang kreativitas siswa, informasi dapat lebih luas dan aktual, siswa dapat mencari dan mengolah sendiri informasi yang didapatkan. Kemudian ada tujuan strategi karya wisata. Di antaranya yang pertama, siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dari objek yang dilihatnya. Yang kedua, siswa dapat turut menghayati tugas pekerjaan milik seseorang serta dapat bertanya jawab sehingga mereka mampu memecahkan persoalan yang dihadapinya dalam pelajaran ataupun pengetahuan umum. Yang ketiga, bisa melihat, mendengar, meneliti, dan mencoba apa yang dihadapinya agar nantinya dapat mengambil kesimpulan dan sekaligus dalam waktu yang sama ia bisa mempelajari beberapa mata pelajaran. Yang selanjutnya yaitu ada kelebihan strategi karya wisata. Membentuk pengalaman sensorik dengan merasakan langsung sebuah peristiwa. Yang kedua, memperdalam pengamatan terhadap gejala alam dan menimbulkan minat serta perhatian terhadap benda-benda. Yang ketiga, memperkaya khazanah pengetahuan dan mengembangkan karakter pergaulan dengan lingkungan. Yang keempat, merangsang kreativitas dan memberikan rasa puas. Yang kelima, siswa dapat bertanya jawab, menemukan sumber informasi. Yang pertama, untuk memecahkan segala persoalan yang dihadapi, sehingga mungkin mereka menemukan bukti kebenaran teorinya atau mencoba teorinya ke dalam praktek. Yang terakhir yaitu membuat bahan yang dipelajari di sekolah menjadi lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan yang dihadapi di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada kekurangan strategi karya wisata. Yang pertama, memerlukan persiapan yang melibatkan banyak pihak dan perencanaan yang matang. Yang kedua, dalam karya wisata, sering unsur rekreasi menjadi prioritas daripada tujuan utama, sedangkan unsur studinya terabaikan. Yang ketiga yaitu memerlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap gerak-gerik anak didik di lapangan. Yang keempat, memerlukan tanggung jawab guru dan sekolah atas kelancaran karya wisata dan keselamatan anak didik, terutama karya wisata jangka panjang dan jauh. Yang kelima yaitu karya wisata biasanya dilakukan di luar sekolah, sehingga mungkin jarak tempat itu sangat jauh dari sekolah yang memerlukan biaya besar. Yang terakhir yaitu ada waktu yang lebih panjang daripada jam sekolah. Langkah-langkah strategi karya wisata dapat berjalan efektif, maka pelaksanaannya perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut.
Yang pertama, dalam merencanakan tujuan karya wisata, guru perlu menetapkan tujuan pembelajaran dengan jelas, menyusunan rencana yang masak, membagi tugas-tugas, mempersiapkan sarana, pembagian siswa dalam kelompok, serta mengirim utusan untuk mengadakan survei ke objek yang akan dituju. Yang kedua, perencanaan. Hasil kunjungan pendahuluan atau survei dibicarakan bersama dalam rangka menyusun perencanaan yang meliputi yang pertama tujuan wisata, tujuan karya wisata, yang kedua jenis objek sesuai dengan tujuan, yang ketiga penyusunan acara selama karya wisata berlangsung dan merencanakan perlengkapan belajar yang harus disediakan. Yang ketiga pelaksanaan karya wisata, pemimpin rombongan mengatur segalanya dibantu petugas-petugas lainnya. Kepada para siswa harus ditanamkan disiplin dalam mentaati jadwal yang telah direncanakan sehingga pelaksanaan berjalan lancar sesuai dengan rencana. Siswa melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan dalam rencana kunjungan, sedangkan guru mengawasi, membimbing, bila perlu menegur sekiranya ada siswa yang kurang mentaati tata tertib. Yang kelima, pembuatan laporan. Siswa mengadakan diskusi mengenai segala hal hasil karya wisata, menyusun laporan atau paper yang memuat kesimpulan yang diperoleh. Hasil kegiatan karya wisata ditulis dalam bentuk laporan yang formatnya telah disepakati bersama. Selanjutnya, kita akan membahas terkait model yang digunakan dalam strategi karya wisata pada pembelajaran sastra. Model pembelajaran strata, dengan menggunakan model tersebut, diharapkan siswa mampu menanamkan daya apresiasi yang baik dalam mengolah sebuah karya sastra dan menuntun siswa untuk berlatih mengkreasikan ide-idenya menjadi sebuah tulisan. Terdapat 3 tahap dalam model strata. A. Tahap penjelajahan. Pada tahap ini, guru memberikan rangsangan pada siswa untuk memahami karya sastra dengan cara membaca, bertanya, menyimak, dan menghayati secara langsung dengan objek lain yang berada di luar kelas sebagai sumber belajar siswa. B. Tahap interpretasi. Dengan bimbingan guru, siswa mencoba menafsirkan unsur karya sastra. Penafsiran dapat dilakukan mulai dari menganalisis unsur-unsur pembangunan sampai ke dalam makna. C. Tahap rekreasi. Siswa diminta mengkreasikan kembali apa yang telah dipahami dengan mengubah ke dalam bentuk karya sastra seperti cerpen maupun puisi. Dengan 3 langkah tersebut menunjukkan bahwa model strata cocok digunakan dalam strategi karya wisata. Selanjutnya adalah metode yang digunakan dalam strategi karya wisata pada pembelajaran sastra. Metode yang digunakan adalah metode pengalaman lapangan. Nah, metode ini didesain agar siswa mempelajari secara langsung materi pembelajaran pada objek yang sebenarnya atau proses pembelajaran yang dilakukan di luar kelas atau di luar sekolah, karena dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa sehingga siswa dengan mudah menangkap materi yang diberikan oleh guru. Nah, tujuan dari metode ini adalah yaitu untuk menunjukkan objek secara langsung yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Nah, ini juga untuk meningkatkan pengetahuan siswa, keahlian, serta kemampuan yang dimiliki siswa untuk mengaplikasikan suatu karya sastra. Kemudian, KIKD SMA. Keterkaitan strategi karya wisata dengan pembelajaran sastra dapat berupa penulisan puisi dan penulisan cerita pendek. Materi tersebut menggunakan KI dan KD SMA kelas 10 semester genap dan kelas 11 semester ganjil. Berikut ini KIKD yang digunakan. Kompetensi inti 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Kompetensi 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, cerita pendek, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan cerita pendek pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian, kompetensi yang keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Yang pertama, keterkaitan strategi karya wisata dengan pembelajaran sastra dapat berupa penulisan puisi pada kelas 10 SMA semester genap. Kompetensi dasar dan IPK dari kompetensi inti 4. 4.17 Menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya, yaitu tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, dan perwajahan. IPK dari 4.17.1 Menulis puisi dengan memperhatikan diksi, imajinasi diksi, kata konkret, gaya bahasa, rima atau irama, tipografi, tema atau makna atau sense. Kemudian 4.17.2 Menulis puisi dengan memperhatikan rasa atau feeling, nada, dan amanat. Kemudian 4.17.3 Mempresentasikan puisi yang telah ditulis. Kemudian yang kedua, keterkaitan strategi karya wisata dengan pembelajaran sastra dapat berupa penulisan cerpen pada kelas 11 SMA semester ganjil. Dengan kompetensi dasar 4.9 mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen, dan IPK dari kompetensi inti 4. 4.9.1 menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek. Kemudian 4.9.2 Menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran penulisan cerpen berdasarkan keterkaitan strategi karya wisata dan model diskusi dan pengalaman lapangan. Metode dan karya wisata pada pembelajaran menulis cerpen. Model dasar untuk menulis fiksi termasuk cerpen adalah kepekaan, kreativitas, dan daya imajinasi. Kepekaan melihat fenomena atau realitas akan memunculkan ide yang tak terduga. Dengan menghayati pengalaman, seseorang akan lebih mudah menangkap ide untuk menulis. Metode karya wisata diharapkan akan memberikan rangsangan kepada peserta didik untuk menggali ide dan berproses kreatif dalam menulis cerpen dan puisi melalui keterkaitannya pada alam sekitar. Pelaksanaan metode karya wisata dalam kaitannya dengan pembelajaran menulis cerpen mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. A. Siswa diajak ke lokasi yang menarik, misalnya taman atau kota. B. Siswa dibagi dalam kelompok kecil dengan jumlah anggota kurang lebih 5 orang. C. Guru menjelaskan pengertian cerpen, unsur-unsur cerpen, dan langkah-langkah menulis cerpen. D. Masing-masing kelompok diberi tugas untuk mengamati fenomena alam atau peristiwa tertentu pada suatu tempat. E. Masing-masing siswa dalam kelompok diberi tugas untuk mengamati salah satu objek yang menarik minat dan menjadi fokus perhatian. Boleh manusia, hewan, tumbuhan, atau benda. F. Siswa diberi tugas menulis cerpen sesuai dengan fokus perhatian mereka dengan catatan sebagai berikut. 1. Tokoh cerpen yang ditulis adalah salah satu objek yang menjadi fokus perhatian. 2. Sudut pandang bebas, orang pertama, kedua, atau ketiga. 3. Setting adalah situasi lingkungan sekitar objek yang dipilih. 4. Alur atau plot bebas. 5. Mengacu pada langkah-langkah menulis cerpen. G. Siswa mendiskusikan hasil penulisan cerpen di dalam kelompok masing-masing, kemudian memperbaiki penulisannya. H. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil cerpen yang dianggap terbaik. I. Siswa
Siswa mengapresiasi cerpen dengan metode diskusi kelompok yang dipandu oleh guru untuk merumuskan hal-hal yang diberikan untuk memperbaiki hasil penulisan cerpen. C. Siswa memperbaiki penulisan cerpen. K. Siswa kembali ke sekolah dan membuat laporan hasil karya wisata. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.